تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih terus diberi kesempatan untuk terus belajar dalam kondisi apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan doa. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid dari ayat yang sudah kita pelajari, yaitu surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita sama-sama baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Dan selanjutnya mari kita sama-sama bahas tentang tajwid dari ayat yang sudah Bapak bacakan tadi. Tapi sebelumnya Bapak ingin membahas tentang apa itu tajwid. Apa definisi tajwid? Apa pengertian dari tajwid? Tajwid sendiri berasal dari istilah bahasa Arab yang diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya secara bahasa tajwid artinya membaguskan atau memperbaiki atau memperindah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah salah satu ilmu Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini berkaitan dengan bacaan Al-Quran, maka secara istilah pendeknya ilmu tajwid itu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah, ya, yang sesuai dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan tafhim tarkiknya. Karena masing-masing huruf hijaiyah punya perbedaan, ya, dalam makhrajnya, dalam sifatnya, ya, tidak sama semuanya. Sebab maka kalau misalkan kita salah dalam membacanya, maka akan salah juga maknanya, artinya. Oleh karena itu, ilmu tajwid sangat penting kita pelajari. Sebab apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan panjang pendeknya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan makhrajnya, ya. Bagaimana harus melafadzkan huruf H, bagaimana harus melafadzkan huruf H besar, itu kan berbeda, ya. Dan sekarang kita langsung saja bahas tentang tajwid dari ayat yang sudah Bapak bacakan tadi. Pertama kita bahas tentang kalimat di awal ayat itu ada inna. Nah, kalimah inna ini di situ ada hukum gunnah, ya, dalam ilmu tajwid. Karena apa? Karena ada huruf nun bertasdid, maka hukum bacaannya harus ada gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu kalau kata orang Sunda ngirung, ya. Maka dibacanya harus seperti ini, inna, ya. Nggak boleh dibaca inna langsung gitu aja, tapi harus inna. Nah, kemudian setelah kalimah inna, di situ ada kalimah fi.
Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ada kalimah fi. Nah, kalimah fi di situ dibaca panjang. Panjangnya 2 harkat atau 1 alif. Nah, bacaan panjang dalam ilmu tajwid itu disebut mad. Dan pada kalimah fi itu ada bacaan panjangnya. Maka di situ pasti berarti ada mad. Pertanyaannya, mad apa di situ? Ya. Ada yang bisa jawab? Jadi pada kalimah fi di situ ada mad tabi'i namanya, atau disebut juga mad asli. Ya, panjangnya 2 harkat fi. Inna fi. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang, panjangnya sedang. Ya, jadi apa namanya? Mad yang paling simpel panjangnya. Itu mad tabi'i atau mad asli. Kenapa kalimah fi ini di situ ada hukum mad tabi'i? Kenapa disebut mad tabi'i? Kenapa disebut mad asli? Karena di situ ada huruf ya mati jatuh setelah huruf yang berharkat kasrah, ya. Jadi pada huruf fa itu ada harkat kasrah dan kemudian ada huruf ya. Ya, ya itu salah satu tanda mad, ya. Salah satu tanda mad tabi'i atau mad asli. Sebagaimana kita ketahui, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, tanda mad tabi'i atau tanda mad asli itu ada 3, ya, alif mati, ya mati, dan waw mati. Nah, pada posisi sekarang huruf fi atau kalimah fi itu di situ ada ya mati, ya, yang jatuh setelah huruf yang berharkat kasroh. Kemudian kalimat selanjutnya yang ada hukum tajwidnya yaitu pada kalimah as-samawati. Inna fi khalqis samawati. Ya. Pada kalimah as-samawat di situ ada hukum tajwid. Ya, ada apa di situ? Ada yang bisa jawab? Jadi, pada kalimah as-samawat di situ ada alif lam. Ya. Ada alif lam. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, alif lam itu ada 2. Ada alif lam sebutnya alif lam qamariyah dan juga ada alif lam syamsiyah. Pada kalimah as-samawati di situ alif lam apa? Alif lam syamsiyah tentunya. Sebab apa? Sebab alif lam di situ bertemu dengan huruf sin, ya. Jadi apabila ada alif lam bertemu dengan huruf sin, maka alif lamnya disebutnya alif lam syamsiyah, ya. Cara bacanya diidghamkan, ya, dimasukkan. Artinya apa? Artinya lamnya tidak dibaca, ya, alif lamnya tidak dianggap, ya, jadi dibacanya dimasukkan ke sin. Inna fi khalqis samawati, khalqis samawati, ya, tidak boleh dibaca inna fi khalqil samawati, salah, tapi dimasukkan ke huruf sin. Makanya kemudian biasanya di situ ada tanda tasdid, ya, supaya tahu bahwa bacanya itu dimasukkan ke huruf sin karena alif lam di situ alif lam syamsiyah. Kemudian masih pada kalimah as-samawat itu masih ada hukum tajwid, ya, masih ada 2 hukum tajwid. Yang keduanya ini sama, ya. Coba ada yang bisa jawab apa saja? Artinya berarti pada kalimah as-samawati itu ada 3 hukum tajwid. Yang pertama tadi sudah disebutkan, sudah dibahas, yaitu alif lam syamsiyah. Yang kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mad, ya, madnya mad tabi'i pada kalimah sama ma, ya, ma pada huruf ma-nya. Di situ karena apa? Karena di situ ada alif mati jatuh setelah huruf yang berharkat fathah, ya, mad tabi'i. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa tanda mad tabi'i itu ada 3. Ya, salah satunya yaitu alif mati, ya. Dan kemudian masih pada kalimat as-samawat itu ada hukum tajwid yang ketiga, yaitu sama, yaitu hukum mad tabi'i, ya, pada huruf wa, ya, sama seperti yang tadi pada huruf ma. Tandanya sama, alif, yaitu alif mati jatuh setelah huruf yang berharkat fathah. Nah, itu tanda mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harkat atau 1 alif. Dan kemudian kalimat selanjutnya yang ada hukum tajwidnya yaitu kalimah wal arabi. Pada kalimah wal arabi di situ ada alif lam, ya, alif lam bertemu dengan hamzah. Maka alif lam di situ alif lam apa? Ada yang bisa jawab?
Ya, sebagaimana yang sudah jelaskan di awal tadi bahwa alif lam itu ada dua, ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Nah, pada kalimah wal ardi di situ alif lamnya alif lam qamariyah. Ya, karena apa? Karena alif lam bertemu dengan hamzah. Maka cara bacanya yaitu diidharkan, ya. Artinya apa? Artinya alif lamnya atau lamnya dibaca wal ardi, ya. Jadi lamnya disukun, dibaca sukun sukun lamnya. Dan kemudian masih pada kalimah wal ardi, di situ ada hukum tajdid kedua, yaitu yang tandanya ada ro mati jatuh setelah huruf yang berharakat fathah. Maka hukum tajdidnya yaitu tafkhim, dibaca tebal, ya. Ada tafkhim, ada tarqiq. Kalau tafkhim dibaca tebal, kalau tarqiq dibaca tipis. Nah, ini karena ada ro mati jatuh setelah huruf yang berharakat fathah, maka hukum bacanya atau hukum tajdidnya yaitu tafkhim, yaitu dibaca tebal. Jadi bacanya wal ard. Gak boleh dibaca tipis, wal ard. Salah kalau dibaca tipis, tapi harus dibaca tebal karena tafkhim. Mungkin untuk pembahasan tajwid kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Sebelum kita beranjak dari kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.